Mang Feng menatap Ratu Lebah dengan tatapan kagum. Ia besar banget dan juga cantik. Seperti apa ya rajanya? Ratu pun bertanya kepada Mang Feng, kenapa dirinya menatap Ratu dengan tatapan bengong? Apa ada yang salah dengan Ratu Lebah? Mang Feng dengan percaya diri mengatakan kalau Ibu Ratu sangat cantik. Hei, jangan berkata seperti itu. Kau cuma lebah jantan yang baru lahir. Jangan tidak sopan di hadapan Ratu Lebah Kuning. Kau harus mematuhi aturan Lebah Kuning. Jangan bertindak sembarangan. Lah, emang apa aturan Lebah Kuning? Perasaan Ibu Ratu tidak marah, kenapa Anda yang marah? Ratu Lebah pun cuma bisa tersenyum, ia malah jadi gemes sama si kecil Mang Feng yang tingkahnya masih polos. Ratu Lebah pun menyuruh Mang Feng untuk duduk di sampingnya. Ia akan menceritakan tentang bagaimana Lebah Kuning hidup di Pulau Langit ini. Mang Feng pun duduk di samping Ratu Lebah. Ia bertanya, kenapa dirinya tidak boleh memanggil ibu kepada Ratu Lebah? Kan memang Ibu Ratu yang melahirkan dirinya. Kenapa malah dilarang? Ibu Ratu pun menjelaskan kalau Mang Feng memang harus mengikuti aturan yang ada. Soalnya hidup sebagai lebah kuning harus memiliki harga diri yang tinggi, tanpa itu setiap lebah akan menganggap remeh kita. Lebah kuning adalah lebah yang memiliki tugasnya masing-masing. Ada Ratu Lebah, lebah pekerja, dan lebah ksatria. Dari semua lebah itu, lebah pekerja memiliki peran penting dalam menjaga kehidupan semua lebah. Bahkan Ibu Ratu sebelumnya adalah lebah pekerja, tapi ada satu lebah spesial yaitu lebah drone. Dia adalah lebah jantan yang nantinya akan menjadi raja berikutnya dan harus memilih ratu lebah selanjutnya. Jadi untuk menjaga status itu, setiap lebah harus mematuhi aturan yang ada. Dengan aturan itu, kita bisa hidup dalam keselarasan masing-masing. Dan sekarang tugas Mang Feng cuma satu, jadilah kuat dan menjadi dewasa. Jika Mang Feng sudah dewasa, ia akan menjadi raja lebah yang kemudian Mang Feng akan memilih ratu lebah selanjutnya. Dan tugas untuk menjadikan Mang Feng kuat akan diberikan kepada Lebah Biye, seorang kebah ksatria yang telah mencapai tir bintang 2. Siap Ibu Ratu? Aku akan menjadikan Mang Feng sebagai lebah drone yang kuat. Berlatihlah yang rajin dan pelajari kehidupan serangga di Pulau Langit ini. Jadi kuatlah, karena Mang Feng adalah harapan kehidupan lebah kuning selanjutnya. Waduh, bebannya berat banget. Mang Feng jadi bingung mau merespon apa. Kemudian Sin berpindah ke area pemukiman serangga di Pulau Langit. Di situ banyak serangga yang berlalu lalang, mereka ada yang bekerja sebagai transportasi. Dan di situ ada Mang Feng yang ditemani Lebah Bie. Lebah Bie memberitahu Mang Feng kalau di area pemukim ini ada rumah Mang Feng. Mang Feng akan diberi rumah tempat tinggal. Mang Feng juga dijelaskan, kalau di dunia ini ada peringkat bintang yang menunjukkan kekuatan seekor monster. Ada bintang 1 sampai bintang 5. Ada juga anomali bintang 6, tapi itu sangat langka sekali. Mang Feng disuruh berada di area rumah dulu, jangan kemana-mana, soalnya di sini banyak monster serangga bintang 1 dan bintang 2. Mang Feng yang masih cupu, jangan macem-macem. Dan ini dia rumahnya Mang Feng. Wah, rumahnya kayak rumah nanas SpongeBob. Lebah Bie menjelaskan, kalau dirinya akan secara rutin melatih Mang Feng. Mang Feng juga akan mendapatkan makanan dan minuman sehari sekali. Selebihnya cari sendiri. Waduh, malahan disuruh cara sendiri. Lebah Bie pun memanggil 2 rekannya, yaitu Lebah Meng dan Lebah Man. Ini dia Lebah Meng dan Lebah Man. Mereka membawa sesuatu untuk Mang Feng. Mang Feng diberi kotak hadiah. Ini adalah kotak makanan pertama Mang Feng. Jadi silahkan dinikmati. Mang Feng sedikit bingung dengan kotak aneh yang berisi sesuatu. Sesuatu itu bergerak-gerak lagi, aneh sekali makanannya lebah kuning. Mang Feng pun bertanya kepada 3 lebah ksatria itu, kenapa dirinya harus memakan isi dalam kotak ini? Bukannya ini serangga, sama-sama serangga kenalah harus saling makan. Waduh, pusing nih Lebah Bie, ditanya seperti itu sama Mang Feng. Ia pun menjelaskan kalau mereka itu bukan lebah biasa. Mereka adalah spesies lebah bintang Pulau Langit. Mereka adalah penguasa Pulau Langit, jadi makanan mereka memang serangga. Buset, Mang Feng kaget. Sesama serangga malah saling makan. Ia jadi tidak tega untuk melakukannya. Kemudian Lebah Bi, Lebah Meng, dan Lebah Man pergi. Mereka mau patroli. Mereka bertiga akan datang lagi ke sini besok untuk melatih Mang Feng. Jadi bersiap siagalah. Waduh, masih kecil sudah disuruh latihan. Bakal seperti apa ya latihannya? Mang Feng pun masuk ke rumahnya. Ia menaruh kotak serangga makanan pertamanya.
Ia merasa tidak cocok makan serangga. Ia mau makan daging panggang. Mang Feng pun tidur di kasurnya. Ia mau istirahat, capek. Akan tetapi, setelah tidur, ia malah kembali ke tubuh manusianya. Waduh, di mana ini ya? Kenapa jadi manusia lagi? Mang Feng pun ditarik cahaya putih. Dan ia memasuki cahaya putih tersebut. Dan tiba-tiba, Mang Feng berada di tumpukan naga luar angkasa. Tapi, itu pada KO semua naga luar angkasanya. Mang Feng pun keluar dari mulut naga luar angkasa yang memakannya. Ian bersusah payah untuk keluar. Dan setelah keluar, ia malah mendapati dirinya hanya memiliki satu tangan. Waduh, seperti tangan kirinya dimakan sama si naga. Syukurlah cuma tangan, anggota badan yang lain masih aman. Mang Feng pun berusaha untuk membuat api. Ia mau membalut luka tangan kirinya dengan perban. Tapi karena nggak steril, jadinya ia perlu api untuk mensterilkan perbannya. Dan berhasil, Mang Feng berhasil membuat api. Ia pun merebus perban yang ia temukan, tapi setelah itu, Mang Feng malah ketakutan dengan perban yang telah direbus. Bakal sakit nih kalau menutup luka dengan perban ini. Dahlah bodoh amat. Mang Feng pun kesakitan ketika memakai perban itu, ia sampai pingsan. Setelah memakai perbannya, Mang Feng mulai berkeliaran ke sekitar area itu. Ia berusaha mencari lokasi tempat ia berada. Tapi ketika ia sedang berjalan, ada kaki besar yang mau menginjak Mang Feng. Buset, gede banget. Mang Feng hampir diinjak, untungnya Mang Feng berhasil menghindar. Dan ternyata, itu adalah ras naga luar angkasa. Mereka sedang berjalan ke suatu tempat. Mang Feng melihat itu takjub sekali, soalnya besar banget. Seperti gunung yang berjalan. Ada apa, sobat? Kenapa kau melirik ke bawah? Ucap naga terbang. Aku seperti melihat sesuatu di kakiku. Seperti ada yang kuinjak, tapi ia lolos. Wah, Mang Feng langsung bersembunyi di balik batu itu. Sudahlah, tidak perlu mengurusi hal tidak penting itu. Kita harus cepat pergi ke markas. Kita sedang dalam masalah genting ini. Berisik, tidak usah menyuruhku, ucap naga leher panjang. Mang Feng yang sembunyi sedikit bingung. Hal yang genting, apa itu? Apa yang sedang terjadi pada kaum naga?